Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat Beyond Education semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah tema yang ada kaitannya dengan masalah kehidupan rumah tangga. Dan kebetulan ini terjadi kepada mantan kiper timnas Indonesia, yaitu Kurnia Mega. Jadi dalam kehidupan rumah tangga adalah sangat wajar ketika kita mengalami yang namanya permasalahan. Baik kecil maupun besar, pasti yang namanya masalah itu tidak akan pernah jauh-jauh dari kehidupan rumah tangga. Tetapi sekali lagi, bagaimana cara kita menyikapi pas diterpa oleh badai prahara di dalam rumah tangga kita? Sebenarnya, sebelum kita memutuskan untuk berumah tangga, itu adalah awal poin yang paling terpenting. Mengapa saya bilang awal poin terpenting? Karena sebelum kita memutuskan untuk berumah tangga, sebaiknya kita harus lebih mengenal siapa calon pasangan kita yang akan menemani kita ya di tahun-tahun kehidupan rumah tangga kita. Karena kadang kita gampang sekali memutuskan untuk hidup berumah tangga, tetapi kita tidak mengenal siapa calon pasangan di hadapan kita ini. Bagaimana perilaku aslinya, bagaimana karakter aslinya. Apalagi kita juga harus mengenal siapa keluarga besar yang ada di belakang pasangan kita tersebut. Ini yang kadang bisa memicu prahara rumah tangga. Saya tidak ingin menyalahkan salah satu pihak ya, antara Kurnia Mega maupun istrinya. Karena di sini menurut saya, yang namanya kehidupan rumah tangga itu, pasti kita akan menemukan kerikil-kerikil di dalam kehidupan rumah tangga kita. Apakah pasangan kita yang melakukannya terlebih dahulu, malahan kita sendiri yang kadang kita nggak sadar. Kita gampang sekali menyalahkan pasangan kita bahwa dialah sumber masalah di dalam kehidupan rumah tangga kita ini. Padahal kalau kita ngaca sejenak, kemungkinan besar kitalah yang menjadi pelaku utamanya. Tapi di sini kita tertutup oleh tabir bahwa kita merasa yang paling benar. Ya memang paling sulit ya kalau kita dapat menunjuk diri sendiri gitu sebagai pelaku utama dari permasalahan keluarga yang kita alami. Kita lebih gampang menunjuk seseorang. Nah, ini sudah menjadi suatu hal yang alami ya, habitatnya manusia seperti itu. Tidak mau disalahkan. Tetapi di sini ketika kita sadar kehidupan rumah tangga itu kita tidak melakukannya hanya setahun 2 tahun, tetapi ini untuk selama-lamanya ya, sampai maut yang memisahkan kita. Disinilah sangat penting kita mau secara sadar ya, memilih pasangan yang terbaik sebagai teman hidup kita. Nah, tapi kalau ini sudah tidak kita lakukan dan akhirnya sudah ya terlanjur inilah kita memutuskan untuk menikah dan kita baru tahu pas kita menikah ternyata pasangan kita ini seperti kayak makhluk jadi-jadian. Ya sudah, ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu. Di sini bagaimana kita dalam menyikapinya ketika kita menemukan pasangan yang tidak sesuai dengan kata ideal menurut kita. Kita harus bisa beradaptasi dengan pasangan kita. Karena mungkin kalau kita sangat cepat ya memutuskan kata cerai dan kita pikir itu adalah suatu solusi yang bisa menjawab, akhirnya kata perceraian itu sangat mudah untuk kita ucapkan. Tetapi kita sadar tidak. Ketika kita bercerai, siapa yang mendapatkan dampak terbesar dari hasil perceraian ini? Nah, sudah bisa dipastikan, anak-anak kita. Anak-anak kita yang menjadi taruhannya. Bagaimana masa depan mereka.
ketika mengetahui bahwa kedua orang tuanya sudah tidak bersatu lagi. Ini adalah kenyataan yang kadang tidak mudah untuk diterima oleh anak-anak kita. Apalagi ketika anak-anak kita ini usianya masih kecil-kecil. Mereka pasti akan bertanya-tanya, kemana ayah, kemana bunda? Kok ayah dan bunda tidak berada di satu rumah lagi? Kok ayah dan bunda seperti kayak musuh, ya, tidak mau saling menyapa. Ketika kata-kata ini terucap dari mulut anak kita, kira-kira bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Apakah kita tidak teriris-iris hati kita mendengar ucapan seperti itu dari mulut anak-anak kita? Nah, inilah makanya kata cerai itu jangan sangat mudah untuk kita ucapkan. Nah, tetapi kalau ini sudah kejadian, kita harus pastikan bahwa anak-anak ini tidak menjadi korban dari perceraian ini. Kita sebagai orang tua, karena tidak ada yang namanya mantan orang tua. Kita akan selalu menjadi orang tuanya anak-anak kita. Jadi disinilah sikap yang terbaik yang harus kita munculkan di hadapan anak-anak kita. Kita harus lebih sering lagi berdialog dengan mantan pasangan kita. Kita tidak bisa ketika di satu rumah dulu kita sering bertengkar misalnya di hadapan anak-anak, kemudian setelah kita berpisah kita masih melanjutkan part 2 gitu. Inilah yang kadang anak sulit mendapatkan figur atau suri toladan yang terbaik dari para orang tuanya. Jadi jangan heran ya kalau misalnya ketika orang tua bercerai, anak-anak melakukan tindakan-tindakan ya, yang berupa kenakalan-kenakalan di luar sana. Karena mereka tidak mendapatkan kenyamanan di dalam rumah. Di sini para orang tua itu harus menyadari bahwa yang namanya perceraian pasti akan jatuh korban. Tidak mungkin tidak. Di sini para orang tua harus selalu introspeksi diri. Ya misalnya kita belum sampai kejadian ya amit-amit ya sampai kejadian perceraian. Kita harus memikirkan secara matang baik buruknya ketika perceraian itu terjadi. Kalau misalnya masih bisa diperbaiki, bukan suatu hal yang prinsip yang kita hadapi, ya sudah. Di sini kita diuji kesabaran kita. Karena yang namanya kehidupan rumah tangga seperti di awal yang saya katakan, pasti kita akan menemui yang namanya masalah. Besar kecil masalahnya itu tergantung cara kita menyikapinya. Kita harus mengambil sudut pandang yang terbaik. Ya memang kalau kita merasa disakiti oleh pasangan kita, rasanya itu akan lebih dalam dibandingkan kita disakiti oleh orang lain. Karena ini pasangan hidup kita. Kita awal pas menikah, kita janji sehidup semati. Kita berharap pasangan kita ini bisa mengerti kita luar dalam. Nah ternyata pas kita menikah kok kita tidak mendapatkan harapan yang sesuai. Ini adalah hal yang normal. Apalagi sebelum kita menikah, kita tidak begitu mengenal pasangan kita. Kita hanya mengenal ya sebatas pacaran. Coba bayangkan ya, yang namanya orang yang sedang berpacaran, orang yang sedang dimabuk asmara. Kira-kira apakah kita bisa mengenal pribadi pasangan kita sesungguhnya? Karena orang yang sedang pacaran, sedang dimabuk asmara, mereka itu sudah bisa dipastikan menutupi yang namanya aib dirinya mereka masing-masing. Mereka tidak akan mau mengumbar gitu di hadapan pasangannya. Karena kalau pasangannya sampai tahu, ya sudah bisa dipastikan tidak bisa dilanjutkan gitu ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang pernikahan. Nah, biasanya kita jadi pandai bermain acting gitu. Kita menutupi segala aib kita. Nah, pas kita berumah tangga, nah baru ketahuan siapa wujud asli pasangan kita ini. Nah, disinilah yang saya lihat ya. Ketika ini sudah kejadian, kita harus mau terus berpikir secara dalam. Kalau sampai terjadi suatu perpisahan, bagaimana
nasib pasangan kita, bagaimana nasib anak-anak kita. Itulah yang harus kita lebih pikirkan. Jangan kita memikirkan ego kita sendiri. Kita merasa yang paling berhak, merasa yang paling harus diuntungkan. Karena ketika hal ini yang menjadi prinsip kita, maka yang lain menjadi korbannya. Oleh karena itu, wahai Sobat Beyond Education, terutama yang sudah menikah ya, ketika kita dihinggapi oleh masalah itu adalah hal yang normal. Sekali lagi, itu adalah hal yang normal. Bukan hal yang luar biasa. Karena setiap orang yang berumah tangga, pasti mereka akan mengalami yang namanya masalah di dalam rumah tangganya. Kita kadang melihat rumput tetangga itu lebih hijau dibandingkan rumput rumah kita sendiri. Padahal belum tentu. Ya. Kalau kita punya mungkin indera keenam gitu ya, mungkin kita dapat merasakan gitu. Orang yang kita anggap rumah tangganya itu baik-baik saja, sebenarnya bisa sebaliknya. Tetapi karena kita memang ditutupi oleh tabir, kita nggak bisa melihat itu. Kita akhirnya selalu senangnya membanding-bandingkan. Nah, disinilah, wahai Sobat Beyond Education, mari kita selalu berpikir secara bijaksana. Karena berpikir secara bijaksana itu lebih baik dibandingkan kita lebih mementingkan ego kita yang kadang akan berjatuhan korban yang diakibatkan olehnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya cukupkan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.